Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 yang mengatakan nama yang baik lebih baik daripada minyak wangi yang harum, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Dalam Alkitab berbahasa Inggris mengatakan a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. Pada ayat Alkitab tersebut ada beberapa hal yang harus kita pahami. Antara lain yang pertama yaitu nama yang baik, a good name. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendengar perkataan yang mengatakan apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah nama. Seolah-olah nama itu tidak penting, ya, seolah-olah nama itu tidak penting. Tetapi justru terjadi yang sebaliknya, bahwa nama itu adalah sangat berarti bagi seseorang. Why not? Ya, bila seseorang dilecehkan namanya, pasti dia sangat keberatan. Bahkan pada zaman sekarang ini kita melihat bahwa kalau terjadi pelecehan nama seseorang itu sering dibawa ke ranah hukum, ya. Jadi boleh kita katakan bahwa nama itu sangat berarti pada seseorang, sehingga ketika dilecehkan oleh orang lain nama seseorang itu, maka dia sangat tidak senang dengan dilecehkan namanya. Berarti bahwa nama itu sangat berarti bagi seseorang, sangat penting, bukan tidak penting. Pada nama seseorang itu sudah pasti melekat perilakunya. Jadi dengan mempunyai perilaku yang baik, maka nama seseorang itu semakin baik, semakin harum didengar orang. Tetapi kalau perilakunya tidak baik, maka orang juga mungkin muak mendengar nama kita. Ketika mendengar nama kita, ketika teringat dengan perbuatan-perbuatan kita atau perilaku kita yang tidak menyenangkan orang. Ya, jadi dalam hal ini, kalau perilaku seseorang itu baik, maka namanya semakin harum didengar orang. Maka pada ayat Alkitab tadi dikatakan bahwa nama yang baik itu lebih baik daripada minyak wangi yang harum, yang mahal harganya. Jadi dengan perilaku yang baik kita, maka inilah yang menunjukkan, ya, nama harum kita didengar oleh orang lain. Dan ini juga sesuai dengan ayat Alkitab tadi yang mengatakan lebih baik, nama yang baik itu lebih baik daripada minyak wangi yang harum. Tentu Tuhan mengharapkan kepada kita pada ayat Alkitab ini bagaimana supaya nama baik kita, nama kita itu harum, harum didengar orang. Maka tentu terkait dengan perilaku kita baik, perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan, kita mengasihi sesama kita berbuat baik kepada orang lain, maka inilah yang menunjukkan bahwa nama kita itu baik, ya, seperti minyak wangi yang harum, bahkan lebih baik daripada minyak wangi yang harum ketika perilaku kita itu baik terhadap sesama kita, baik terhadap orang lain. Kita melakukan hal-hal yang tidak tersinggung orang, kita melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang, dan kita membuat hal-hal yang baik dalam hal segala aktivitas kita
sehingga orang selalu melihat kita semakin senang, melihat kita semakin senang, mendengarkan nama kita, karena yang kita lakukan adalah semuanya hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak bertentangan dengan orang lain. Selalu disenangi orang, selalu kita melakukan hal-hal yang baik kepada siapapun, tidak membeda-bedakan orang. Maka inilah yang diharapkan dalam ayat Alkitab ini. Seterusnya, hal yang kedua dalam ayat Alkitab tadi yang mengatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. The day of death better than the day of birth. Kematian adalah akhir dari eksistensi manusia. Ya, sekali lagi bahwa kematian itu adalah akhir dari eksistensi manusia. Bagaimana kita harus hidup supaya hidup kita ini berarti bagi Tuhan dan berarti juga bagi sesama kita. Marilah kita mengusahakan hidup kita ini di dunia ini supaya hidup kita ini berarti bagi Tuhan dan berarti juga bagi sesama kita. Tentu apa yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana supaya apa yang kita lakukan di dunia ini supaya hidup kita ini berarti kepada Tuhan, maka marilah kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian bagaimana supaya hidup kita ini berarti bagi sesama kita, maka marilah kita melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama kita. Jadi itulah yang dikatakan tadi, bagaimana hidup kita ini supaya berarti bagi Tuhan dan berarti bagi sesama kita. Apa yang harus kita tabur supaya yang kita tuai di kemudian hari yang baik? Tentu kalau kita menabur hal-hal yang baik pada masa hidup kita di dunia ini, maka tentu nanti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di akhir hidup kita ini, yang kita tuai adalah yang baik juga. Mengapa dikatakan bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Sebenarnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang indah, ya. Maka dikatakan hari kematian itu, the day of death better than the day of birth. Hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran, karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kematian itu adalah sesuatu hal yang indah. Kenapa? Karena kita akan pada kematian itu kita akan kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan yang mengasihi kita pada hidup kita ini. Ya, selama hidup kita ini yang mengasihi kita adalah Tuhan, maka kita kembali kepadanya pada saat terjadi kematian. Maka kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal, ya. Dengan kematian maka kita memasuki hidup yang kekal ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seterusnya kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Allah di sorga. Itulah makanya dikatakan bahwa hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Karena bagi apa juga Paulus pernah mengatakan pada Filipi pasal 1 ayat 21
bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus telah mengatakan bahwa bagi kita hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu dalam hal ini bagaimana supaya hari kematian kita itu pada saatnya nanti lebih baik daripada hari kelahiran, yang kita usahakan bahwa kita ini adalah mempunyai iman percaya kita yang sungguh-sungguh teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kita punya iman yang kokoh, yang kuat kepada Yesus Kristus, maka tentu kematian itu adalah bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi kematian itu adalah sesuatu yang indah, dan kematian itu adalah sesuatu keuntungan kita. Itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Paulus tadi pada ayat Alkitab Filipi pasal 1 ayat 21. Jadi dalam ayat Alkitab ini sangat penting sekali kepada kita untuk memahaminya, bahwa nama baik itu ya sangat diharapkan oleh Tuhan. Dengan mempertahankan nama baik itu, maka kita juga harus mempertahankan perilaku kita itu bagaimana supaya senantiasa menyenangkan orang lain dan berkenan kepada Tuhan di sorga. Dan seterusnya, bagaimana supaya kematian kita itu lebih baik daripada hari kelahiran. Tuhan juga mengharapkan bagaimana supaya pada saat kita mengalami kematian nanti, Tuhan mengharapkan supaya kita itu bersama Allah Bapa di sorga ketika kita mengalami kematian. Kita bersama Bapa di sorga di kerajaan Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah, memiliki hidup yang kekal. Tentu ini harapan Tuhan kepada kita. Maka untuk itu kita harus mengusahakan dalam hidup kita ini bagaimana supaya kematian itu menjadi indah pada saatnya, ya. Bagaimana supaya kematian itu sesuatu yang indah kepada kita. Maka tentu dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita harus senantiasa melakukan kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Inilah yang dikatakan tadi bahwa kematian itu adalah merupakan keuntungan, bukan justru merupakan suatu hal yang menakutkan, ya. Tetapi ini adalah merupakan keuntungan bagi orang yang punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Jadi iman yang kokoh kita itu iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pertahankan selama hidup kita, sehingga inilah nanti yang dikatakan bahwa kematian kita pada saatnya nanti merupakan sesuatu yang indah, merupakan sesuatu keuntungan kita. Barangkali demikian penjelasan mengenai ayat Alkitab ini. Terima kasih. Salam.